Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sholihul Ni'am, kelas B21, akan menerangkan landasan pokok usul tarbiyah. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah, sirah sahabat, dan kesungguhan para ulama muslim. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai penanding disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk 1. Akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Kedua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan hidupnya. 3. Syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Ayat-ayat Al-Quran pembelajaran. 1. Ayat Al-Quran tentang pendidik. 2. Ayat Al-Quran tentang peserta didik. Ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan. Ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar. Ayat Al-Quran tentang metode pembelajaran. Sumber kedua yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Dalam konsep pendidikan, kedudukan As-Sunnah mempunyai dua manfaat, yaitu 1. Menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. 2. Menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktekkan. Sumber ketiga. 1. Sirah dan asar sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan, sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan asar. Asar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. 2. Ra'yu atau pemikiran manusia. Dasar hukum yang membolehkan penggunaan pemikiran manusia adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus di Yaman. 3. Ijtihad ulama. Beberapa produk ijtihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Ijtihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Amr bin As. 4. Maslahah, mursalah, dan uruf, yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak